Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kami, channel yang menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar di Saudara, kali ini kami akan menyampaikan obrolan yang terkait dengan biasa di malam Jumat kita banyak melakukan perenungan juga tentang agama ya, baca Yasin, baca Al-Kahfi dan sebagainya ya. Jadi kali ini kita akan membicarakan tentang Quran. Ketika kami menyampaikan bahwa milah Ibrahim itu adalah agama Islam dengan cara Nabi Ibrahim, yakni dengan keseimbangan antara zikir dan fikir, karena Nabi Ibrahim ketika mendapatkan informasi hari berbangkit, beliau menyampaikan bagaimana itu terjadi. Allah menanyakan balik, apa kamu tidak percaya? Bala ya Allah, saya percaya ya Allah. Tapi bagaimana kalau kami melihat itu hati jadi tenang ya. Hati saya tatmainul qalbi ya, menenangkan hati saya ya Allah. Jadi Nabi Ibrahim minta eksperimen empirik, akhirnya disuruh eksperimen empirik dengan cara mencincang 4 burung merpati dan ternyata setelah dibagikan ke 4 gunung, kemudian dipanggil untuk kumpul jadi seperti ini lagi. Nah, kalau saya pahami bahwa setiap suwir dari burung merpati itu, bulu, kuku dan sebagainya itu punya kode tersendiri ya, sehingga bisa kumpul kembali yang kita kenal sebagai kode genetika ya, ya kan, DNA ya. Jadi dengan kode-kode yang mungkin sama itu berkumpul, itu mungkin rahasianya adalah pada kode genetika ya, yang berbeda dari paruh sampai ke rambut ya kan, itu memang begitu ya. Nah, itu empiriknya bagaimana keseimbangan antara hati dan pikiran ya. Bahwa pikiran kita pengen ada pemuasan, kepuasan intelektual dengan cara melihat ya, ainul yakin ya, melihat empirik ainul yakin menjadi hakul yakin. Nah itu ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, ada yang bertanya, lah kok pada zaman Nabi Musa malah kena geledek. Nah, ini permasalahannya berbedanya ya, bahwa Bani Israel itu meminta melihat Allah itu dilandasi dengan tidak beriman. Saya mau beriman kalau melihat Allah. Nah, beda dengan dari Nabi Ibrahim. Saya beriman tapi saya pengen melihat agar hati jadi tenang, tatmainul qalbi. Ini berbedanya. Dan yang kedua adalah kalau yang dilihat, yang diminta oleh Nabi Ibrahim apa bagaimana proses makhluk Allah ya, bukan zat Allah. Nah, tetapi yang diminta oleh Bani Israel itu melihat Allah, zat Allah. Nah, itu tentu saja sangat terlarang kan, bahwa dalam Islam dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Maka ketika Bani Israil mintanya lihat zat Allah, maka terjadilah apa yang disebut sebagai tragedi ya. Itulah yang mungkin juga harus kita katakan, bahwa kedepankan bahwa kalau kita menyangkut masalah empirik ya kan, empirical scientific ya, bukti empirik dari ilmiah tentang ya khalqillah, tentang makhluk Allah, itu kita melihat seperti Nabi Ibrahim, tetapi landasannya adalah iman. Saya beriman ya Allah dengan hari berbangkit, cuman kami ingin
tahu bagaimana empiriknya itu agar kami tatmain min qalbi, sehingga dari proses ainul yakin menjadi hakul yakin, ya Allah. Oke. Tuh. Sedangkan pada yang terjadi pada Bani Israel itu basicnya itu tidak beriman. Dia mau beriman kalau melihat Allah, artinya melihat zat Allah. Nah, ini yang tentu saja tidak sesuai dengan yang diperintahkan, yakni tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Jadi mungkin teman yang bertanya seperti itu, seperti itulah kejadiannya mengapa berbeda ketika Nabi Ibrahim minta bukti kebangkitan, sedangkan pada si Bani Israel itu justru dia malah kena petir semua. Ini karena ada perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah kaitannya dengan iman dan tidak iman. Yang kedua adalah objeknya. Kalau yang Nabi Ibrahim minta adalah khalqillah, sedangkan yang Bani Israel minta adalah zat Allah. Itu perbedaan yang ada, sehingga karena perbedaannya ada perbedaan, ya tentu saja ada perbedaan konsekuensi. Nah, dan konsekuensinya Nabi Ibrahim bisa tatmainul qalbi, sehingga dari ainul yakin menjadi hakul yakin, sedangkan pada Bani Israel dikena geledek. Itulah yang kami sampaikan saat ini. Jadi sedikit ya menjawab dari teman-teman yang menanyakan itu. Dalam hal ini saya menyatakan ada perbedaan dari keduanya, ya. Ada keduanya terlepas dari hak prerogatif Allah, tapi kita mencoba untuk memahami dengan alasan yang ada di dalam kisah itu. Terus tonton channel ini karena channel ini menaburkan nilai-nilai rahmatan lil alamin untuk membangun dunia yang aman, damai, sentosa, penuh dengan persahabatan dan persaudaraan antar umat manusia. Ukhuwah Basyariah. Don't forget to subscribe and click like and share, so you click the bell symbol, ya, symbol untuk agar Anda mendapatkan notifikasi, getting notification every we upload our videos. Jadi demikian. Akhirnya kami memohon nyuwun sewu agunging samudra pangaksami pilih kula lepat kupat sayure santen bilih kula lepat kula nyuwun ngapunten. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.